Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, how are you today? Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan Islam tentang kepemilikan. Sebelum beralih ke materi, jangan lupa subscribe channel ini ya. Terima kasih. Dalam Islam, Allah telah menetapkan hukum yang mengatur seluruh kehidupan manusia, termasuk hak seseorang untuk memiliki sesuatu. Hukum itu sendiri diciptakan guna melindungi hak dan kewajiban manusia. Lalu, bagaimana yang dimaksud kepemilikan dalam Islam? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang materinya, ayo kita simak. Dalam Islam, kepemilikan disebut juga milkiyah, yang memiliki arti menguasai atau memiliki. Memiliki di sini mengandung arti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas, sebagai hak seseorang untuk menguasai sesuatu dan dibolehkan pula mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syara. Maka dari itu, orang lain tidak dibolehkan mengambil manfaat barang tersebut tanpa izin pemilik. Kepemilikan atau penguasaan terhadap sesuatu juga harus sesuai dengan bentuk muamalah yang diperbolehkan. Dengan kata lain, suatu harta atau barang yang secara hukum dapat dimiliki oleh seseorang untuk dimanfaatkan boleh dipindah pemilikannya kepada orang lain. Adapun kepemilikan dalam Islam didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 50 yang artinya, "Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu." Pada masa ini, harta benda bisa berupa barang dan jasa. Dalam Islam, harta harus jelas kepemilikannya, karena dalam kepemilikan itu terdapat hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa tersebut. Adapun sebab-sebab kepemilikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang atau harta itu belum ada pemilik yang sah. Yang kedua, barang atau harta itu dimiliki karena melalui akad. Yang ketiga, barang atau harta itu dimiliki karena warisan. Dan yang terakhir, barang atau harta itu didapat dari perkembangbiakan. Kepemilikan terhadap suatu harta ada 3 macam, yaitu yang pertama, kepemilikan penuh, di mana penguasaan dan pemanfaatan terhadap benda atau harta yang dimiliki secara utuh, bebas, dan dibenarkan secara hukum. Contohnya, ketika kita membeli sapi di pasar, kita diperbolehkan untuk mengakui kuasa atas sapi tersebut. Boleh kita menungganginya, menyembelihnya, atau memberikannya kepada orang lain. Yang kedua, kepemilikan materi, yaitu kepemilikan seseorang terhadap benda atau barang terbatas pada menguasai materinya saja, jadi tidak dibolehkan untuk mengambil manfaatnya. Contohnya, Johnny meminjamkan mobil kepada Vincent, maka mobil Johnny hanya sebatas dimiliki oleh Johnny, namun pemanfaatannya berada pada penguasaan Vincent. Yang ketiga, kepemilikan manfaat, yaitu kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang terbatas pada pemanfaatannya saja. Tidak dibenarkan oleh hukum apabila orang itu menguasai materi harta itu juga. Contohnya, Juki menyewa rumah Agus. Jadi, Juki hanya boleh menempati rumah dan memanfaatkan rumah Agus itu, tetapi kepemilikan masih berada di tangan Agus. Lantas, bagaimana cara memperoleh kepemilikan yang sah? Berikut tata caranya. Dalam Islam, menikmati segala sesuatu yang ada di alam ini hukumnya boleh dan tidak ada yang melarang. Namun,
upaya memperoleh harta benda yang dapat dinikmati haruslah dilakukan dengan cara-cara yang benar dan halal. Islam membenarkan cara-cara memperoleh harta benda antara lain dengan cara berikut ini. Yang pertama dengan cara ihrozul mubahat. Ihrozul mubahat sering disebut sebagai barang bebas karena boleh seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau belum dimiliki. Jadi, semisal tiba-tiba ada jomblo tiba-tiba nyasar masuk ke dalam rumah kamu, fix dia bisa kamu miliki berdasarkan ihrozul mubahat. Tapi jangan lupa melalui akad ya. Syarat barang atau benda dikatakan ihrozul mubahat yaitu apabila benda yang ditemukan itu belum ada yang memiliki. Contohnya ikan di sungai, hewan buruan, air hujan, dan lain-lain. Dan juga benda itu memang diperbolehkan untuk dimiliki. Contohnya burung yang nyasar ke rumah, mangga tetangga yang berbuah di dalam area tanah kita. Yang kedua, halafiyah. Halafiyah yaitu bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang sudah tidak ada dalam berbagai macam hak. Adapun dua macam halafiyah yaitu satu, halafiyah syahsyun an syahsin atau halafiyah seseorang terhadap seseorang, yaitu kepemilikan suatu harta benda dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris atau sebut saja warisan. Contohnya, si A meninggal kecelakaan, maka anak si A berhak mewarisi hartanya tetapi tidak berhak mewarisi hutang-hutangnya. Lalu ada halafiyah syai'un al syai'in atau halafiyah sesuatu terhadap seseorang, yaitu kepemilikan yang disebabkan kewajiban seseorang untuk mengganti barang milik orang lain yang dipinjam dan rusak atau hilang sesuai dengan harga barang tersebut. Contohnya, Bambang meminjam sepeda motor Udin, di tengah jalan Bambang dibegal dan sepedanya diambil oleh begal, maka Bambang harus mengganti rugi sesuai harga motor tersebut. Yang ketiga ada ihya'ul mawat. Ihya'ul mawat yaitu upaya untuk membuka lahan baru atas tanah yang belum ada pemiliknya. Menghidupkan lahan yang mati hukumnya boleh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi haknya. Tidak ada bagi orang yang aniaya hak atas sesuatu. Adapun syarat ihya'ul mawat yaitu apabila tanah yang dibuka cukup untuk keperluannya saja, apabila ada kelebihan, orang lain boleh memilikinya. Lalu ada kesanggupan dan cukup alat untuk meneruskan dan merawatnya. Jadi tidak boleh semata-mata hanya ingin memiliki saja tanpa mau merawat. Lalu ada akad, yaitu kepemilikan yang berdasarkan transaksi atau kesepakatan antara seseorang dengan orang lain untuk pelaksanaan suatu perbuatan. Contohnya jual beli, sewa menyewa, atau akad pernikahan. Lalu cara yang terakhir adalah atawalu mimamluk atau disebut juga perkembangbiakan, yaitu suatu kepemilikan yang disebabkan berkembang biaknya hewan atau tumbuhan yang telah dimiliki. Contoh, pohon pisang yang berbuah, maka buah pisang itu merupakan kepemilikan dari atawalu mimamluk. Jadi, begitulah kepemilikan menurut Islam. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. I say I'm too late. Got nothing in my brain.